15 menit. Hari ini aku mau buat sop merah. Anakku mau belajar makan sayur. Ya kalau sama teman-temannya kan seneng ya. Tuh. Masih kosong. Masih kosong tapi kerupuknya udah siap. Wortel udah aku cuci semuanya. Ini sawi daging, daunnya, ini batangnya. Ini pipil, udah aku pipil ya. Bunga kul, aku rendam air garam. Tuh, aku rendam air garam, nanti dicuci biar nggak asin. Biar kalau ada uletnya keluar semuanya. Dibilas lagi nanti. Telur puyuh, ini ada beberapa aku sisain. Udah aku kupas. Bawang pre, rajang-rajang. Bumbunya sayur chop Indofood aja. Sama saus tomat masakku ya, sedikit. Pakai minyak sedikit. Sampai panas. Bismillah. Ini kalau aku sebenarnya kalau lebih sering masak ya, expert loh ya. Aku ini beruntung kayak gitu, punya 2 anak. Ada dari vlog ini, ada yang udah dapat uang sih. Jadi aku ngitung-ngitung sendiri. Aku aduk-aduk. Tuh. Pakai minyak sedikit aja. Sebenarnya pakai bakso, pakai telur puyuh, sosis, ya kayak gitu, kayak tom yum itu, udang, enak sih. Ini kalau sekarang Korea tuh namanya tom yum, kalau Indonesia sop merah. Ini aku kasih air, udah mudah kayak gitu kok, mudah masaknya. Kasih 2 gelas, aku tutup dulu. Ini aku pakai telur puyuh aja, karena anakku tuh kurang suka kayak gitu loh. Bakso tuh suka digaduh. Kecuali beli bakso itu suka sih, tapi kalau dicampur-campur ini belum biasa sih kan. Nah, aku udah siapkan ya. Aku tambah masakku nih, daging sapi. Baksonya enggak, aku pakai telur puyuh aja. Isi hari dengan hal yang positif. Expirednya Februari 2027. Sosis enak, pokoknya kayak tom yum itu. Tapi ini sop merah. Itu ada keju balut kentang. Ada resepnya juga. Udah bikinnya mudah kok, itu mendidih. Sudah mendidih. Itu bumbu sopnya aku masukkan. Kan nih mau bikin sop merah. Pakai tomat asli juga bisa, pakai tomat ini aja. Tomat. Nah, pakai tomat ABC. Aduh tuh. Tuh, pakai 3 saset. Aku mau yang kental, mau yang encer. Yang sedang aja ya. Tuh. Kurang merah. Tambah lagi. Aku ada sih botolan. Aku tambah lagi aja. Soalnya kemarin kan aku beli sasetan dulu. Kayak gitu. Soalnya belum ke Indomaret. Ih. Tuh. Aku bikin yang encer aja ya. Nih. Sop merah. Enggak terlalu banyak. Tomat asli juga nggak apa-apa. Tuh. Ini aku pasang dulu ya, biar matang. Wortelnya juga aku masukkan nih, wortelnya. Ini kemarin ABC
krim pedas sama ini hot lava. Pedas juga tapi nggak usah ya, jadi bikin yang encer aja. Aku sop merah yang encer aja. Yang ketiga aku masukkan jagung. Jagungnya tuh banyak sekali. Aduh. Tuh. Berdasarkan kematang. Yang matang lebih cepat. Kadang-kadang ada sayur mix itu ya. Itu kan tinggal masuk kan udah direbus dulu ya, tinggal masukkan aja terakhir. Kalau ini kan aku beli mentah ya kemarin sore pulang sekolah. Ini aja belum matang yang ini ya kan, tadi aku masukkan barengan. Aku tutup sebentar aja biar matang. Nanti dulu, takutnya terlalu matang nanti. Terakhir ini juga telur puyuh. Tuh. Mudah kan? Tuh, aku pasang aja ini. Tuh. Nanti makan sayur bareng-bareng. Aku masukkan juga nih puyuhnya. Tuh, penuh kan? Sedikit demi sedikit. Tuh, kayak capce sih, tapi encer. Kayak sop merah tuh ada yang kental ya, dikasih tomat asli, tapi aku enggak, ini yang biasa aja. Anakku kan masih belajar makan sayur ya, kayak gitu. Anakku yang bontot. Tuh, seger kan? Tuh, jangan terlalu matang ya kalau masak itu. Enggak enak. Hijaunya tuh hijau lumut jelek. Tuh. Jangan sampai ditutup terus. Kecuali ini enggak seberapa matang kan ya. Aku matikan tuh. Baru ditutup. Kan ada proses di sini. Dia pasti tetap hijau dan matang kayak gitu loh. Tapi kalau sudah matang ditutup, dia jadinya hijau lumut. Jelek warnanya. Goreng tempe ya. Ini ada tempe. Udah siap tuh penggorengannya, udah aku nyalakan. Tapi ini kecil aja. Takut gosong. Ini udah aku siapkan. Kemudian ini coba ya. Aku biasanya kan aku goreng ini. Aku rebus saja. Supaya nggak terlalu banyak minyak yang ada di dalam tubuh. Kalau nggak ada penetralisirnya. Kan sama aja sih. Kayak gitu loh. Usus itu kayak selokan. Ya kan, usus itu ibaratnya selokan kayak gitu loh. Jadi kalau udah makan banyak minyak itu netralisirnya ya apa yang kayak gitu. Biasanya itu ya buah, vitamin C, jeruk nipis. Ini aku lagi ngerebus itu, aku pakai 2 tungku. Belum dinyalakan ya. Wah, sabar aja. Aku nyalakan ya. Tunggu mendidih. Tuh, aku goreng tempe. Kemarin sambelnya udah habis. Aku bikin lagi. Kemarin tuh sambelnya dari anakku beli ayam. Aku simpen aja. 2 kan kayak gitu loh. Aku jadikan 1, bisa bikin sambal pencit. Iya, karena pencitnya aku udah siap. Nih pencitnya aku udah siap. Ini pencitnya udah aku gopet dulu. Aku beli 2 pencit kayak gitu. Aku gopet semuanya, aku taruh lemari es. Ini kesukaan anak aku. Nah, ini tinggal sedikit ya. Kayak gitu aja. Gimana aku seperti ibu aku ya, tapi di zaman anak aku. Ini udah aku siapin kayak gitu loh. Mau tak ulek-ulek gaya-gaya kayak gini loh. Ini aku cuci dulu. Kayak gitu loh. Aku dicuci dulu. Ini layarnya juga dicuci dulu kayak gitu, baru bisa dipakai. Tuh. Apa itu namanya? Ulekan. Apa ya ulekan? Layah ya. Apa itu nama? Cobek.
Tuh cobeknya aku cuci dulu. Prosesor aku di situ food processor, tapi kan ukurannya gede itu. Aku mau yang kecil. Masih banyak maunya. Ini dari bambu nih. Dari bambu nih kayaknya. Bambu yang sudah. Ini dari bambu kok. Masa kayu? Kayu ya. Ada yang dari bonggolnya bambu loh. Bonggolnya bambu. Tuh, aku cuci juga. Aku simpen dulu di sini ya. Jangan di lemari es lagi. Aku simpen di sini. Jangan di lemari es loh. Nggak boleh. Di sini loh, tuh. Kalau mau tak pakai tak ginikan dulu. Kecuali ya dapur aku ala-ala media sosial nanti ya. Ini tempenya. Aku mau goreng tempe dulu. Karena pagi ini kayaknya sarapan semuanya ini. Biasanya itu cuman anak aku bareng-bareng kayak gitu loh. Biasanya barengan, kadang-kadang aku masaknya step by step. Anakku dulu, papanya dulu. Ya, biasanya anakku bareng aku sih. Kemudian anakku yang pertama kayak gitu, yang sulung. Ini ngantri nih. Lumpia, telur 2 butir aja. Iya. Ini aku aduk dulu ya. Ini ada bawang perenya ini. Kalau dikasih ayam sih enak, tapi kan udah ada di lumpianya. Jadi aku cuman ini aja. Aku kasih tepung Kentucky biar enak kayak gitu. Ya kalau kurang asin sih kasih garam. Tapi kayaknya ini udah asin kan tepungnya ya. Sayurnya udah enak. Ini sayurnya, wah, kayak capcay tapi encer kayak gitu loh, sop merah. Harusnya ada bakso, udang. Ini aku pakai telur puyuh aja. Nah, mendidih ya. Aku masukkan aja. Tuh, ya siapa tahu ya, lebih bening kayak gitu hasilnya. 2 tungku sekarang. Kadang 1 tungku kalau bikin mie. Nah, oh, aku kayak gitu dulu. Jangan dulu ya aku disamakan sama Susilowati, Sulistiowati kayak gitu. Kenapa, Li? 1. Aku malu lah ya kayak gitu. Apa pantas kayak gitu? Gara-gara itu Emon. Awas ya, Emon. Awas, jangan, Li, itu cucunya pejabat. Iya ta, kamu gak takut sama Emon? Itu cucunya pejabat loh, Li. Aku kan gak tahu ya, tuh. Dia gak pernah ngomong kok. Nah, saudaranya Bu Anissa loh. Kalau aku lihat loh ya, kayaknya loh. Emon, dia dipanggil Emon di sekolah aku. Aku mau goreng ini lumpia kesukaan anak aku. Aku kasih air biar lengket. Oh, kamu dulu kayak ditolak kayak gitu ya, pacarku di setiap kota. Enggak lah, aku enggak jatuh cinta kok. Kok kayak ditolak, aneh ya. Aneh banget kayak gitu loh. Agian Franciscus namanya itu. Masa aku enggak pacaran jaga jarak ya, biasa ya. Yang penting kan ya anak sekolahan kayak gitu loh, ya enggak ada yang aneh-aneh. Sumpah, itu aku berani sumpah. Kalau sama pacar, ya paling tukerkan kado kayak gitu kan. Tuker kado. Ini udah, pokoknya biar lembut kayak gitu. Sebenarnya sayang ya, rebusan airnya itu. Ini kayaknya udah matang, aku matikan aja. Aku saring di sini lagi. Tuh, mungkin lebih bening. Ini udah aku siapkan. Nah, tinggal diulek-ulek aja. Dikasih jeruk nipis enak loh. Jeruk lemon, cuka kadang-kadang. Itu kayaknya loh, aku lupa rumahnya di mana. Pokoknya luar Jawa. Aku lupa ya.
Udah selesai, itu aku tiriskan di sini kayak gitu aja. Jadi selalu bening ya, aku nggak mau jelantah. Lek aja. Itu tadi udah kan gula, garam, penyedap kayak gitu. Mau terserah lah. Aku ulek aja. Ya kan, gayaku ngulek, Pak. Aku mau beli cuper yang kecil. Belum hunting-hunting. Udah selesai semuanya. Ini sambal pencitnya. Aku ada, tapi aku masih belum sempat itu gorengnya. Aku ini aja, anakku dulu. Kalau ikan asin tinggal goreng aja kok. Ini ikan asin aku di sini tinggal sedikit. Udah kan tinggal sedikit, nggak usah ya, nggak usah. Itu tak simpan buat nanti. Ini juga nanti aja lagi. Nanti aja. Masih 3. Aku beli di Pak Gendut. Nanti aja. Ya. Enggak semuanya aku makan ya. Itu namanya frozen system. Proses. Kalau kayak gini kan mudah, nggak usah di frozen lah. Kecuali kepepet nggak habis. Tapi cuman sedikit kok. Aku potong-potong di sini. Jadi 5 aja. Aku kayak gini aja. Nah, kok bisa? Terlalu lama. Memang prosedural kok ya. Aku nggak tahu ke depannya nanti. Akan sampai kapan, menurut aku kayak gitu aja setiap hari seru sih kayak gitu. Kalau nggak ada uang gimana kayak gitu, apa kamu nggak makan kayak gitu ya kan. Banyak apa ya berusaha lah gimana setiap hari itu kayak gitu. 4 sehat 5 sempurna kayak gitu. Pundi-pundi kayak gini, kacang hijau stok juga, Milo. Di sini apa ya dia? Aku kayak gitu sih. Loh, tinggal 1 tongji. Tinggal 1. Ini kayak jamu. Soalnya ibuku pernah jualan jamu. Selesai ini aku matikan aja. Udah selesai. Sarapan aku. Anakku sih. Ini sayurnya kematangan, soalnya harusnya aku buka. Tuh, kematangan itu sayurnya, tapi wis gak apa-apa. Aku nanti kasih ke sekolah yang sayur lagi aja ya. Ya, Dek. Apa? Sayurnya. Apa? Biasanya itu sayurnya itu nggak kayak gini. Tadi aku lupa. Nggak aku buka itu. Udah kayak gini aja. Tuh sayurnya itu harusnya hijau. Aku masak lagi aja. Selamat makan. Ya. Jadi ini kalau aku bikin sambal pencit, aku nggak campur kayak gini aja. Dipisah. Tuh, aku kasih sambal sedikit kayak gitu, diaduk kayak gini. Tuh sambal pencit aku jadi lagi. Ya kan? Ini sama ikan asin enak. Iqmal nggak mau ya sambal pencit. Anakku ya. Ini yang mau aku aja kayaknya. Udah selesai sambal pencit aku, sedikit aja. Pan sedikit ya, udah aku cuci. Aku masukkan sedikit aja. Oh, mau bawa ke sekolah. Ya, mungkin temanya makan sayur bersama. Nggak tahu aku kenapa kok bawa sayur lagi kayak gitu loh. Mungkin temanya makan sayur bareng kayak gitu loh. Udah kan, jadi nggak terlalu mateng kayak gitu. Aku nggak seneng. Udah gini aja. Nanti nyampe sekolah sudah matang ya. Itu aku sisain itu supaya kalau kematangan kayak gitu tuh
Aku masak lagi aja. Tuh. Tuh udah kayak gini aja matang wis. Nanti dibawa ke sekolah. Tuh hijaunya bagus kayak gitu kan, mauku kayak gitu. Tadi kelamaan aku. Jadinya hijau lumut jelek kayak gitu. Makanya terakhir aja ini hijaunya ini. Pasangnya jangan pas tiba di tempat mungkin, atau dikukus dulu tinggal dicemplungin kayak gitu. Pokoknya ditrik lah kayak gitu supaya tetap hijau. Ini anakku bawanya cuma segini aja. Iya, mungkin acara makan sayur bersama ya. Ada apa? Ada apa? Udah aku biarin aja nanti dibawa kayak gitu. Gak usah kuah ya sayang? Kenapa harus? Pakai kuah? Oh ya guys. Nanti aja kuahnya. Tunggu dingin. Tuh sambal pencit sudah. Udah kayak gitu aja. Semangat terus bikin menu simple buat keluarga tercinta. Angkat. Lalu hijau aku nggak suka loh. Nggak suka aku. Aku kasih kuah sedikit aja. Tapi kalau kayak gini, nah bagus kan? Aku kasih kuah sedikit. Aku kasih kuahnya sedikit aja. Tuh, aku udah selesai makannya nih. Banyak aku masak. Ya Allah. Tapi kayak gini ya. Ini pakai Tupperware aku. Tuh, supaya bagus itu. Sekarang banyak kok plastik yang asli Indonesia. Ya, asli Indonesia. Ini udah selesai. Bawa ini aja, Dek. Tuh, ini bagus banget ini, kedap. Tuh. Banyak kok plastik Indonesia yang juga kayak Tupperware nih. Udah banyak, aku udah nggak pakai Tupperware soalnya ke biaya pendidikan. Tuh. Banyak sih barangku Tupperware. Soalnya dagangan. Aku dulu dagangan Tupperware. Jadi 2 kali aku agen. Kalau catering itu ya udah dingin kayak gitu dipisah kayak gitu, yang hijau-hijau itu direbus sendiri kayak gitu kan, hijaunya bagus. Kemudian sudah dingin kayak gitu masukkan, jadi fresh kayak gitu. Kalau kayak gini tadi aku lupa soalnya lagi ngulek kayak gitu kan. Lah ya Allah ya Robbi, nggak apa-apa. Untungnya nggak aku cemplungin semuanya kayak gitu. Kalau mau dimakan dimakan, kalau dibuang dibuang, ganti sayur yang baru itu kayak gitu. Accident ini harusnya hijau kayak tadi yang dibawa anak aku itu. Gitu, nggak ada hijau-hijaunya. Aku taruh tersendiri aja ya. Jelek loh kalau hijau kayak gini tuh, jelek kayak gitu loh. Nih loh, udah mending gak usah hijau-hijau ya kayak gitu, yang kapri itu diganti kapri kayak gitu. Atau kalau kayak gini nih, aku udah bilang tuh ya, rebus tersendiri dulu. Aku masuknya kan skala kecil ya, pikir aku lagi ngulek ini loh. Aku padahal fokus ini ya, kayak gini kejadiannya. Apa enak warna kayak gini dimakan? Apa enak? Ayo. Udah kalau kayak gini tuh bebas. Aku nggak pakai. Kalau kapri sih enak, mungkin edamame kayak gitu, lebih kuat. Tuh, baksonya nggak ada ya wes. Selesai, aku mau berangkat. Sayurnya sudah. Kok dimiring-miringkan? Makan sayur bersama ya? Makan buah bersama, asik loh. Kok enggak sih? Harus mau sayur. Aku berangkat dulu. Lewat 9 menit. Kita berangkat.
yang mau siap-siap sholat duha. Anakku kayak di ruqyah setiap hari kayak gitu. Ruqyah itu ya, ruqyah itu bacaan ayat-ayat suci Al-Quran setiap hari itu, maupun lebih bagus tuh dibaca sendiri daripada murotal. Kalau murotal juga nggak apa-apa sih, lewat kaset-kaset, CD, internet. Pulang nggak ada mampir-mampir lagi ya, soalnya stok di rumah aku tuh banyak sekali ikan asin, apalagi itu bandengnya gendut, kemudian beberapa sayur, telur, tempe aja mungkin nanti sore aku beli soalnya fresh biasanya. Tuh mataharinya cantik sekali tuh, lalu lalang hari ini ya kan. Aku pulang dulu, langsung OTW pulang, tak pakai mampir pasar apa kemana, enggak. Tujuh pas 25 menit aku sudah antar anakku ya, udah sampai rumah kayak gitu. Aku mau sarapan kayak gitu, soalnya tadi tak tinggal, tapi aku udah pesen kayak gitu, kalau ninggal makanan itu nggak boleh dalam keadaan terbuka kayak gitu, nanti dipekangkangi sama setan sama iblis. Tuh udah aku tutup kayak gini, kayak gitu aja. Aku lagi sedang berusaha dan insya Allah semuanya indah pada waktunya. Udah ngapain aja ya aku hari ini, lihat daily vlogku ya. Global, ini isu-isu global itu aku masukkan dalam vlog ini kayak gitu loh. Siapa tahu ada beberapa, ini pakai ilmu sejumput loh ya, aslinya aku teknik kimia kayak gitu. Udah hafal, alhamdulillah. Hafalin aja kayak gitu, nggak apa-apa, hafalin kayak gitu. Kalau di agama Kristen tuh ada pengakuan dosa kan kayak gitu. Insya Allah nggak salah jalan kayak gitu loh. Kan asin, tapi karena itu aku batasi tinggal sedikit juga. Nih kayak gini aja. Oh, aku ambil ini sedikit ya. Yang nggak apa-apa nih hijau. Yes, aku makan aja sayang. Ada kerupuk, ada kan. Udah kayak gini aja. Tempe selesai. Aku makan dulu ya. Pencit masih ada. Aku suka sambal pencit. Jangan dicampur soalnya banyu loh. Ini kan, ini bisa nanti ditaruh di box kayak gitu. Disimpan di kulkas. Nah, tak taruh di piring yang ini aku hadiah sedap. Oh, aku kayak gini aja kan. Gimana ya? Long lasting kayak gitu ya. Tuh aku taruh di sini, tanganku bersih ya kayak gitu. Ya, long lasting ini, penghargaan long lasting terhadap sedap ini kan sampai ke, bahkan Sasa zaman dulu. Tuh, ini gimana produk aku sampai ke masyarakat kayak gitu kan, ke rakyat kecil. Tuh, masih ada. Ini udah habis, aku beresin aja. Ini aku taruh sini kayak gitu. Ya, ini loh. Untuk sambal bagus ini, tapi ini kemarin anakku dapat tiramisu. Bagus banget ya buat sambal ini sebenarnya. Kalau mau dipanas itu enak. Ini enak loh, kalau mau dikukus itu bisa kayak gitu loh. Tapi aku cuci dulu ya. Nanti aja. Bisa ini. Aku suka. Enak ini kuenya. Kemarin mahal ya adik, 60.000 segini. Tuh, ganti plastik aja ya. Ini limited edition Wars. Nah, ini kan sama aja kayak iklan, padahal ini buat sambal. Oh, sambal aku. Nanti aku juga dapat es krimnya kan ya. Tinggal beli. Tuh, aku masukkan sini. Aku beli kemarin berapa ini, aku lupa es krim. Ini segini. Tuh, udah habis. Nah,
Kayak dalang Ki Sudarsono. Yang sampai ke rakyat tuh berapa ini? Bayangin aja. Oh, kayak gitu. Ini gak suka susu, minum es krim. Ya, rakyatku kaya, nggak mungkin lah kayak gitu ya. Rumahnya kan udah kelihatan rumahnya kayak gitu. Makan utamakan kayak gitu loh. Anak-anak cerdas dan sehat jadi incaran. Kamu sakit-sakitan. Udah terserah. Aku taruh sini, ini sambelnya. Enggak apa-apa, ini mengandung kalsium. Udah. Tuh nanti bikin sop lagi. Tuh. Masih ada. Iya kayak gitu. Masih ada. Tuh. Enggak semuanya aku, sedikit-sedikit. Kan jumlah anggotanya sedikit. Kayak gitu supaya aku bisa saving lebih banyak. Gitu aja. Gimana ya aku mau bohongin pak suami aku kayak gitu loh. Dulu tuh aku karena pak suami aku gak suka bunga kayak gitu. Aku suka bunga, aku gak bohong kayak gitu. Tuh bunga-bunganya terbukti banyak di dalam rumahnya kayak gitu. Gak buat laki-laki, aku beli bunga buat laki-laki lain kayak gitu loh. Kalau ini masalah vlog ini kan semuanya bisa akses kayak gitu kalau mau kayak gitu. Jam 12:30 kurang 18. Tapi kacamata pakai kaos tangan, panas sekali. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa keluar rumah. Kok nggak bisa? Ya, tuh, berlapis berapa ini Pak? Pintu aku, apalagi hati aku. Mau pakai sepatu andalan aku. Kakiku sakit, pakai kaos kaki. Sepeda motor aku di situ. Aku mau buang sampah dulu. Bersih. Terus Pak, kita kasih. Udah aku mau berangkat deh. Mataharinya di situ. Berangkat. Dapat apa? Banyak sekali, Dek. Kita taruh sini. Dah. Yuk, come on. Apel gua. Apel.
mataharinya nggak kelihatan. Itu luas sekali, masih luas, awannya berarak-arak. Cari. Sayang. Tuh. Neng. Tak gendong, tak jemput ya Mal ya. Tak ponceng kemana-mana. Iyalah, ya Mal ya. Kamu adalah ya. Aku sudah sampai rumah. Cepet ya, soalnya aku naik motor, bebas macet. Nih dari sekolah anak aku ada, oh dimakan deh, telur puyuh, buahnya. Ini apa ini Mal? Kamu tadi nggak olahraga Mal? Walah, makanannya sudah kamu makan? Hah? Oh, ini tadi tak bawa bekal. Wah, malah nggak dimakan sih. Kok nggak dimakan nak? Dia memang gak suka sayur ya. Ya wis, mama aja yang makan, mamanya lempo. Udah, mamanya peningkatan gizi. Telur puyuh, ada tadi susu sama apel. MBG. Menyiapkan makan siang anak aku. Tadi dapat susu sama buah. Sayurnya katanya buat apa dek, aku kayak gitu. Nggak tahu mah kayak gitu. Pokoknya disuruh ya wes kayak gitu loh. Baik belajar makan sayur, belajar makan buah kayak gitu. Kemudian kan enak juga ya. Wih, tapi kan butuh space kayak gitu ya. TK belajar sepeda. Belajar sepeda ya, sepeda ontel tuh di sekolah TK. Kan enak ya, wes gak usah yang di apartemen itu gak usah ke taman, tamannya takut rusak. Ada trek kok khusus belajar naik sepeda kayak gitu. Kayak belajar naik sepeda aja di sekolah kayak gitu. SMP belajar naik motor, SMA ya, kalau STM tuh merakit mobil ya. Ada kan STM rakit mobil, belajar mobil juga dapat SIM A, SIM C. Begitu lulus SMA sudah punya SIM C, SIM A. Ya, mau jadi apa itu? Apoteker itu apa ya? Sales marketing representatif itu. Tuh salesnya obat. Ke dokter-dokter itu kan biasanya SMA dulu ya, SMK. Apa ada jurusannya khusus ya? Sales obat. Itu ke dokter-dokter kayak gitu ya kan, kenalannya banyak dokter kayak gitu, gak usah masuk ke dokteran wes kayak gitu loh, pasti udah hafal itu obat-obat yang baru kayak gitu, nama baru generik kayak gitu tuh. Sales representatif SIM A SIM C itu punya, terus seluruh Jawa Timur apa seluruh Indonesia ya ditempatkan kayak gitu tuh, siap berpisah dengan orang tua. Seluruh Indonesia aja loh, nggak seluruh, biasanya loh seluruh dunia juga nggak apa-apa ya kalau sekarang. Kalau dulu takut. Udah, aku mau nyiapin makan siang. Anakku nggak mau sayur, ini tak campur di sini. Masih nggak mau sayur, ya wes ini
Ada, ya, tapi ini ada wortelnya Mal, enak Mal ya. Tak cincang sama Mal. Udah, selamat makan. Mal, aku makannya itu masih ada lauk ya. Jadi aku habisin aja, kalau enggak aku pasti goreng gitu yang namanya ikan asin. Yang penting itu vitamin C, ada lombok sama mangga mentah pencit. Ini mangga pencit. Loh, kok Wolseley? Ini kan bekasnya loh. Limited edition Walls. Bintang ini ikan sambel apa ikan? Iklan sambel apa iklan es krim? Yalah, suka-suka ya. Aku mau bikin ini sambal pencit. Tadinya aku mau beli cerancam tuh ya, sama kacang panjang, enak lagi. Terong goreng. Tuh, tinggal diaduk-aduk aja. Ada kerupuk. Udah, makan aku itu simple kok, gak rewel juga. Tapi menu deso kan rada angel loh. Kalau nggak ada pencit gimana? Kalau nggak ada nasi jagung gimana? Rewel kan? Kayak gitu loh. Wah, enak sekali ini. Aku sambal pencit lagi. Sudah, selamat makan siang. Lunch. Yaudah. Artinya makan siang. Pakai sambal pencit. Oh, Inggris ya, sambal pencit. Spesi mango. Mango spesi. Pen lagi. Simpenan ini kan. Dari simpanan muli. Lah, harta karun ini. Nggak bisa di... Tuh, harta karun aku taruh sini. Panganan tuh ay koyo tanker Saddam Hussein. Nonton itu tankernya Saddam Hussein tuh kayak peluru tapi gede sekali, kayak gitu kan, kayak cor-coran kayak gitu. Bahan makanan itu waktu dulu pas zaman perang itu aku pernah nonton itu. Ih, ada brengosnya kan, aku takut itu ya. Ke Arab harus berhijab. Ya iyalah. Masa enggak? Harus naik haji. Ke Arab harus naik haji ya. Percuma ya jadi TKI sana kalau enggak. Aku belum tanya, sampai naik haji tiap hari? Apa setiap Jumat? Apa setiap libur? Kan ada ya, TKI itu kan ada liburnya kayak gitu loh. Libur rumah tangga malah bebas sih, libur kapan aja kayak gitu loh. Kayak aku, mau kerja, mau libur, pokoknya ala wisata setiap hari. Bikin video. Kalau foto-foto aku enggan ya kayak gitu loh. Soalnya kan pemandangannya itu-itu aja. Aku masih manasi sop. Aku buat tadi sop merah. Beda-beda ya lagu-lagu kesukaannya kayak gitu. Aku sih dulu sambil nyapu kan suka nyetel tuh SCTV, Inbox. Kalau Indosiar itu apa ya? Lupa aku. RCTI dahsyat. Indosiar apa ya? Kalau Idol aku juga nonton. Kayak gitu. Jadi aku sambil nyapu, sambil ngapain aja aku denger kan sedikit kayak gitu. Kalau sekarang aku cek itu albumnya itu apa ini karaoke kayak gitu. Semua YouTube-nya aku tonton, YouTube musik, YouTube Family Channel. Aku tonton semuanya. Ya semua lah pokoknya yang menarik perhatian aku tuh aku tonton kayak gitu loh. Daripada aku punya wawasan cuman garam kayak gitu. Terasi sama lombok. Udah mendidih. Buat apa? Ya gak buat apa-apa ya, sekedar ya. Sekedar tahu. Supaya tahulah keadaan dunia ini gimana. Hemat energi. Hemat energi semuanya. Hemat makan, hemat semuanya. Kalau aku kan gak butuh gizi lagi. Butuh vitamin. Tuh, itu kan, tuh, matikan aja biar nggak terlalu matang, tuh bagus hijau. Hijau-hijau.
ini ada telur lagi. Tuh, aku makannya kayak gini. Ya kan, pokoknya aku bergerak kayak gitu. Kalau nggak ada uang ya minta kayak gitu ya. Minta siapa aja. Ya saudara kayak gitu. Aku biasanya pinjam orang tuaku kayak gitu loh. Ya minta suami udah pasti ya. Masa minta suami orang? Ya, tetap saja. Yang penting ini hijau-hijau ada. Anakku loh gak doyan. Belum doyan sayur. Aku mah sejak kos aku suka sayur. Kalau nggak gitu aku kelaparan. Iya kan? Kecuali beli bebek, beli lele. Sudah sama kan menu aku sama yang tadi? Yuh, makannya kayak kuli kan? Coba. Udah aku makan dulu ya. Biar kayak kuli aku habis ini mau setrika. Sudah makan? Ngapain itu, Dek? Mal? Ngapain? Lihat sama dong. Mal. Lihat, Mal. Loh. Lihat tuh. Rasakan semuanya ya, karena udah makan. Sayang sekali ya kalau habis makan tidur. Padahal aku ngantuk juga sih, kenyang kayak gitu kan. Ini udah selesai. Udah aku mau istirahat. Bebas kok, nggak ada jam kerjanya lagi. Lah, jam 4 sekarang sore. Anakku masih di situ. Aku sangat terbantukan ya, ada internet. Anakku bisa menjelajahi dunia apa saja dengan satu password. Ya mal. Kalau dulu SMP anakku tuh sudah punya adik. Jadi aku ngemong tuh masih 2 tahun. Ini anakku yang ini masih 2 tahun. Jadi aku ngomong adiknya SMP. Anakku jarang tuh main di luar kayak gitu, jarang sekali. Anak rumahan itu yang harus dipahami sama calon-calon suaminya dulu apa kayak gitu, orang rumahan apa petualangan. Kalau aku perempuan ya suka berpetualang. Kalau pak suami aku nggak tahu. Kalau aku lihat tuh ya kalau berpetualang mungkin nggak tahu aku. Aku nggak tahu kalau berpetualang. Kalau aku berpetualang ya macem-macem. Sekolah, ke jalan-jalan sama teman-teman tuh, kemudian berteman ya kayak gitu, mengenal kakak lah, pingin seorang kakak. Ya mal ya, kalau pak suami aku itu kayaknya orang rumahan sih kayak gitu. Setahu aku orang rumahan suka baca-baca komik mungkin zaman dulu ya kayak gitu. Kalau aku juga suka Ananda, Bobo. Kemudian majalah-majalah aku dipinjemi ya sama kakak lah, kayak ala-ala kakak kayak gitu. Majalah-majalah dipinjemi, betamak video-video dipinjemi kayak gitu. Difasilitasi ya, difasilitasi. Padahal belum jadian itu ya. Suruh bikin puisi, romantis sekali ya. Romantis sekali padahal itu udah denger selentingan deket sama adik kelas. Walah. Oke, aku langsung nggak jaga hati tuh. Aku harus nggak tahu adik kelas itu kayaknya. Aku untung aja ada yang ngasih tahu kayak gitu. Dan aku tidak pernah patah hati. Ya down sih. Hatiku hancur berkeping-keping kayak gitu. Kelondang kayak gitu. Nangis sendiri kayak gitu lah. Bapak ibuku nggak tahu. Salah sendiri kenal cinta kayak gitu. Kan ibu udah boleh pacaran karena kalau patah hati itu sakit. Ibuku nggak panjang lebar kayak gitu. Itulah. Kemudian aku kan ya di kelas itu ada yang mulai perhatian itu.
anakku jangan sampai ngalami ya, kayak gitu. Di kelas itu ada yang perhatian kan, kayak gitu. Ya mulai dari mainan rambut-rambut aku, rambutnya ditarik-tarik kayak gitu. Yang satunya kan satunya ini diem ya, nulis kayak gitu aja. Lapo guyon deh. Kan aku sama ada ya pokoknya kayak gitu. Yang satunya diem aja dengerin kayak gitu. Guyonan aku tuh ya nggak tahu dia dengerin beneran apa cuman serius sekali nulisnya. Lucu sih deh eling aku. Habis itu nulis apa sih? Ngono kok gak gabung sama kita ya? Karena aku temanku cowok juga ya kayak gitu loh. Kok gak gabung sama kita ya? Aku kayak gitu. Aku lagi ngomong-ngomong kan kayak gitu. Nulis terus tak tulis lo kene. Tulis ya. Habis itu udah gantian kan. Aku yang nulis, yang dua cowok ini ngobrol kayak gitu ngobrol apa? Aku kamu punya pacar belum kayak gitu. Sudah di setiap kota. Ya Allah. Masa aku langsung patah hati kelondang enggak. Itu masa-masa menurut aku biarkan aku belajar patah hati kayak gitu lagi. Tapi ini beda ya. Ada buntutnya ini. Kalau aku bawa aku sendiri aja minggat mungkin boleh kayak gitu ya. Sama Allah dipermudah kayak gitu. Pulang ke desa juga dipermudah. Karena ada dua anak laki-laki ini yang aku jaga hatinya. Makanya aku pelan-pelan pulangnya. Ke desanya pelan-pelan kayak gitu. Ya enggak lah, aku menjaga perasaan anak aku kayak gitu. Sampai mati. Sampai selamanya aku akan jaga perasaan anak aku kayak gitu. Gimana dia tidak patah hati kayak mamanya. Kalau papanya patah hati itu kan aku lo nggak ngapa-ngapain ya kayak itu. Kamu kok marah-marah, cemburunya kayak gitu. Jangan-jangan kamu yang cari apa gara-gara kayak gitu. Supaya memaafkan masa lalu kamu kayak gitu. Jangan-jangan kamu diam-diam kayak gitu loh. Kalau aku ya aku nggak tahu kan ya kayak gitu. Nggak pernah aku tuh kan indikatornya katanya ibuku kalau perawan pokoknya jaga keperawanan kayak gitu kan ya. Ibuku ngomong kayak gitu aja. Ya udah, aku persembahkan buat suami tercinta itu kayak gitu. Keperawanan itu. Sekarang harus perawan lagi. Aneh ya. Aneh sekali. Perasaan aku aja yang kayak masih muda padahal umurnya sudah 51 tahun. Bayangin aja kayaknya katanya Pak Mario Teguh, coba aja wajah kamu umur 60 aku sudah tahu ya Pak. Tetap kok nggak berubah kayak gitu. Ya, zaman kecil kayak gitu kayak Pak Prabowo. Ya kan? Mulai dari dulu kan bermedsos tetap aja kayak gitu. Masih kelihatan gagah padahal umurnya sudah berapa ya. Ibu negara juga masih cantik padahal umurnya berapa kayak gitu loh. Itu karena hati yang legowo terus kayak gitu. Hati yang selalu apa ya, memupuk kasih kayak gitu loh. Buat apa semua dipertentangkan kayak gitu. Aku kenapa sih Pak suamiku di awal kayak gitu sekarang enggak kayak gitu loh. Panas saja kayak api kayak gitu. Apalagi itu ya di depan komputer terus kayak gitu. Ya udah aku seneng sih kayak gitu. Aku di depan TV terus kayak gitu. Sayangnya tuh terbatas waktu aku nontonnya. Karena aku sakit. Kalau nggak bisa tidur bahaya ya. Tuh. Ya, cuman ngecepin kayak gini aja kenapa sulit ya. Kalau lagi patah hati ya, jangankan masak. Makan aja males kayak gitu loh. Kalau patah hati tuh lagi kup kayak gitu aja. Aku dulu tuh ngomongnya nggak ke bapak ibu, soalnya bapak ibu aku itu di desa kan, aku sama mbah aku malu ya ngomong patah hati kayak gitu. Ya aku tahan sendiri, kegiatanku tetap kayak gitu, bantuin mbak aku nyapu kayak gitu, nyiram bunga, ya tetap berkegiatan kayak gitu. Nggak boleh ya patah hati sampai nggak mau makan kayak gitu. Toh mbahmu dukun, nanti melet lagi aja yang lebih lebih tajir kayak gitu. Nggak tuh. Ini makanya aku nggak mau, aku subscribe-nya
kayak gitu. Udah banyak yang males aku ya kayak gitu. Apa nanti jangan-jangan baku kayak gitu. Karena dukun juga bicara mutu kayak gitu loh. Dan kualitas kan kayak gitu. Gak cuman melet kan tuh. Siapa yang datang tuh. Aku nggak melet kok kayak gitu. Aku nggak ngerti waktu itu karena patah hati aja aku dikasih doanya kayak gitu. Rapalan bahasa Jawa bagaimana dia tetap setia sampai akhir hayat kayak gitu. Nanti kalau sudah jadi suaminya kayak gitu loh. Ada rapalan Jawa kayak gitu. Itu aja sekarang sudah ada yang bilang lepas saja kayak gitu karena sudah Islam kayak gitu. Terus baca apa kayak gitu supaya suami itu tetap punya rezeki yang baik kayak gitu, sayang keluarga kayak gitu, tidak menghiraukan fitnah kayak gitu, dan eh, tidak peduli dengan apa ya masa laluku, dan aku juga nggak peduli sama masa lalu pak suami aku kayak gitu, sekelam apapun kayak gitu loh, karena hidup itu terus berjalan kayak gitu. Itu yang aku pahami kayak gitu. Kenapa sih kayak gitu? Kalau ada yang patah hati, aku tahu Tuhan pasti nunjukkan kalau baik pasti akan dipersatukan kayak gitu. Kalau enggak, ya hanya doa yang bisa apa ya? Yang bisa menjaga hubungan antara sesama manusia itu kayak gitu. Tapi aku udah tahu kayak gitu katanya itu. Ya udah lebih baik tak kenal maka tak sayang itu aja. Kalau kenal tuh kan biasanya ada ikatan batin ya kayak gitu. Ya lepas aja ikatan batin tuh pelan-pelan kayak gitu. Ya kan kalau suami istri ya udah gak cocok cerai, berpisah dulu kayak gitu. Kalau misalkan saudara itu yang aku nggak bisa ambil pikir ya. Kalau saudara seperlunya mungkin pas lebaran kayak gitu. Yang penting udah ikatan doa itu penting kayak gitu. Semoga sehat semuanya itu saudara. Itu sukmone dulurku kayak ngono kayak gitu. Tapi kalau sumpahnya musuh kayak gitu, kamu mau kumpul kayak gitu, itu yang harus pelan-pelan kita hindari kayak gitu. Kalau istilahnya sekarang itu toksik ya buat kita, tapi kan orang lain kan kayak gitu loh. Kayak aku mungkin ada yang benci aku, tapi kan aku juga punya temen kayak gitu, punya teman. Tapi siklus siklus ya. Pokoknya lingkaran pertemanan aku sama Pak suami aku itu karena karena apa ya? Ekonomi yang tak menentu kayak gitu. Krisis ini ya. Itu bikin aku enggan kayak gitu bersosialisasi kayak gitu aja. Jadinya aku keluarga independen itu pilihan hidup aku. Anakku nggak bosen ini mau goreng nih bandeng bandeng presto, aku bagi dua aja, satu aku bagi dua soalnya anakku nggak seberapa suka ikan. Heran aku, rewel makannya kalau nggak ayam telur. Ini kadang-kadang sih kayak gitu. Ini aku goreng aja satu. Aku goreng. Mateng. Udah selesai. Udah. Tuh, kasihnya udah bul-mebul. Ih. Uh, uh. Ini nasinya bagus. Masih belum. Tuh, masih kok. Udah selesai. Ayah. Udah
udah aku siapkan. Kayak gitu aja, mudah kan? Bandeng presto, frozen ala-ala frozen. Udah siap. Mam. Ya, mam lagi. Ya. Nanti ya. Nanti apa sekarang? Nanti.